Lagi di Samsa dan info dari Kang Deddy Mulyadi katanya buat pembayaran pajak tahunan udah nggak perlu bawa lagi KTP pemilik pertama. Soekarno Hatta Bandung. Di sini. Mau lihat STNK sama KTP-nya? KTP-nya nggak ada, nggak bawa. Atas nama saudara sih, bukan atas nama saya. Nah, paling kalau nggak ada ininya, STNK-nya kita tandain. Tandain, boleh. Tandain gimana? Harus ada yang asli. Oh, tetap ada KTP Iya, aslinya tetap gitu. ada yang aslinya. Oh, oke. Nggak apa-apa. Oh, udah nggak Dibeli apa-apa. sama bapak apa gimana? Dibeli udah dulu sih. Udah punya saya motornya mah. Nama ya, nanti kita tandain wajib balik nama ya. Oh, wajib balik nama gitu. Oh. BPKB-nya ada kan? Ada BPKB-nya. Kalau nggak balik nama tahun depan, kalau bawa KTP dia tetap bisa, nggak usah balik nama. Bisa. Tapi ini bapak tetap lagi dulu. Kalau bikin pernyataan dulu dia akan dibalik namakan tahun depan. Ternyata nggak bisa guys, walaupun bisa, cuma satu kali. Kalau sekarang ambil STNK tanpa KTP, tahun depan saya wajib buat balik namain motornya. Gitu. Jujur nggak ada rencana buat balik nama sih, karena kan kaleng masih sampai 2028 ya. Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing, wargi Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga yang terus memberikan partisipasi melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Dan saya mengucapkan terima kasih nih pada Akang yang sudah melakukan investigasi tentang efektivitas surat edaran gubernur bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor tahunan tidak usah menggunakan KTP pemilik pertama. Dan dalam faktanya masih ditemukan petugas yang tidak melayani dengan baik. Dan selanjutnya informasi tersebut kami tindak lanjuti tadi malam. Dan hari ini saya nonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno Hatta. Dan selanjutnya akan dilakukan investigasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat terdiri dari unsur inspektorat dan badan kepegawaian. Sehingga dari investigasi tersebut nanti akan ditemukan fakta-fakta apa yang menyebabkan surat edaran tersebut belum efektif dilaksanakan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas informasinya dan saya menghimbau pada seluruh penyelenggara kegiatan Samsat untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat dan tidak boleh mengabaikan surat edaran Gubernur Jawa Barat. Semoga kita semua memiliki komitmen yang sama untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat Jawa Barat. Hatur nuhun. Kantornya begini. Kotor. Hah? Ini catnya murah. Ini catnya murah, Pak. Ini kantong penghasil duit. Catnya harus yang mahal. Ini nggak boleh nih, pakuran begini dirapikan, malu. Ini penghasil duit ini. Kurang peng. Ayo pegang. Saya suruh diberesin deh. Dibongkar ya Pak? Iya, iya dirapihin sekarang. Siap. Ya, siap. Ya. Ini pajak tahunan? Ya 5 tahun. Oh, 5 tahun. Tahunan berapa? Ya, sudah beres? Bapak ambil Surya. Oke, Bu. Iya, Pak. Bayar tahunan 5 tahunan, Bu. Pada mutasi, Pak? Oh, mutasi. Mutasi dari mana? Dari sini mau ke Soreang. Oh, benar. Oh ya. Ya. Coba pagi. Siap. Coba. Ada yang bayar tahunan nggak? 5 tahunan Bapak tadi. Ini 5 tahunan Bapak ini. 5 tahunan nih. Tapi 5 tahun. Kalau 5 tahun. Kalau 5 tahun mah harus pakai KTP pemiliknya kalau 5 tahunan. Siapa? Ya. Tahunan? Bapak tahunan atas nama pribadi. Istri Pak, bukan Pak? Hah? Sama istri. Oh, aman. Mana ada yang Tapi tiasa kan, kan? Tahunan ada. 5 tahunan. Oh, 5 tahunan. Sebetulnya kan 5 tahunan. Di demo di payung ayah drive thru sih Pak. Jadi tahunan nggak mau drive thru. Oh, ya. 5 tahunan mah harus pakai KTP pemilik ya kalau 5 tahunan. Kalau yang tahunan tidak perlu pakai KTP pemilik ya. Siap. Ya, mohon.
Ya Pak. Nomor 15. Terima Pak. Kasih. Nomor 15. Ya Bu. Ibu ini Noemi. Nah, panggil Pak. Foto. Pak, Ya. Bapak mau difoto? Mau difoto, Pak? Kalau mau difoto, Pak? Boleh ya. Iya, Makasih, Pak. Mau difoto, Pak? Kasih. Apa lagi di sini? Ya. Udah kebagian ini. Ayo sini Pak. Ayo. Makasih, Pak. Ya. Jaga lagi HP-nya. Ya. Udah salaman aja Salaman, Pak. Pak. Makasih ya Pak. Sukses. Siap nuhun. Ya Teh. Sekarang PLT-nya siapa? Pak Ban. Ban. Loh, bisa nggak dijamin berjalan surat edaran gubernur? Siapa? Bisa. Ya, nggak boleh lagi ada kejadian-kejadian lagi. Karena kan sederhana Pak. Kalau orang bayar pajaknya lancar, dia akan bayar pajak terus. Kenapa sih orang bayar pajak sampai tidak lancar? Karena dia merasa terhambat. Karena merasa terhambat, itu kan pada akhirnya males. Ya kan? Logikanya kan sederhana. Kalau saya ingin konsisten aja, begini. Kalau memang harus pakai KTP pemilik pertama, maka yang KTP yang tidak bawa KTP pemilik pertama, ya jangan dilayani sampai kiamat. Ya kan? Akhirnya nggak bayar. Tapi jangan sampai ada kejadian satu sisi dibikin aturan bahwa harus pakai KTP pemilik pertama, tapi pada prakteknya masih bisa juga dilayani yang tidak punya KTP pemilik pertama. Ini kan persepsi publik ini udah orang di pikiran orang gitu loh. Kalau saya ingin konsisten aja, kalau nggak pakai KTP pertama, ya sudah dianggap mati saja. Yang tidak punya KTP pemilik pertama harus konsisten, gitu loh. Jangan satu sisi kita bikin aturan begini, tapi sisi lain yang ini bisa lolos, nggak boleh, gitu loh. Tapi kan kalau menurut saya, justru dengan kita terhambat di sini, numpuk sampai jutaan. Dengan numpuk sampai jutaan, apa dampaknya? Orang tidak bayar pajak, orang tidak bayar jasa harja. Nah setelah itu apa problemnya? Terjadi kecelakaan, mereka tanpa jasa harja. Apa dampaknya? Balik lagi ke Pemprov lagi. Pemprov tuh berapa puluh miliar sih ngobatin orang kecelakaan tanpa jaminan jasa harja. Jadi ini adalah untuk kelancaran. Agar apa? Agar saya ingin meraih yang 5 juta ini bayar. Kalau yang 5 juta bayar kan nanti pendapatan pemerintah menjadi meningkat. Kemudian kalau pendapatan pemerintah meningkat, belanjanya benar, kan belanja infrastruktur menjadi baik. Terus kemudian nanti ada uang lebih, diasuransikan seluruh rakyat. Kan uangnya jadi muter. Sekarang berapa yang masih nunggak? 5 juta. Kan 5 juta. Nah 5 juta itu diverifikasi. Penyebabnya apa? Ya beragam, nggak boleh ada kalau bilang pakai konsultan. Kita kejar ada 2 juta setengah, kita kejar 2 juta. Iya, artinya gini loh, problemnya apa sih mereka itu gitu loh. Nah problemnya dicari, karena rugi loh. 5 juta orang tidak bayar pajak tiap hari, pakai jalan, bahkan knalpotnya brong, dipakai balapan, kan malah kita rugi, kasihan yang lain yang taat. Gitu, gitu kan kita ngejar agar ini muternya cepat dan orang kan baru sekarang orang penuh senyuman bayar pajak. Bapak kejar di Bapenda udah berapa lama? 12 tahun. 12 tahun. Bapak lihat nggak wajah orang bayar pajak hari ini? Siapa? Penuh senyuman, gitu loh. Penuh kesadaran, bukan terpaksa. Tinggal barangkali kalau warga Kota Bandung, ini kan mayoritas warga Kota Bandung, nanti koordinasi dengan Bapenda Kota Bandungnya, ditegesin juga nanti dengan Bapendanya. Duitnya harus buat jalan. Karena saya lihat di Kota Bandung jalannya jelek. Rok. Kan gitu loh. Harus ditegesin Pak. Nanti saya kan nanti di Bapenda harus ditegesin, duitnya harus balik. Jalannya harus, kalau apalagi kota kan, jalannya harus mulus, harus ada garis padannya, ada drainasenya, ada PJU-nya, ada trotoarnya yang rapi. Nah kan orang merasa, oh duit pajak ini
manfaat, bukan hanya Pemprov, Pemkab, Pemkot juga harus belanjain ini dengan rapi. Maka hari ini saya bikin surat edaran penegasan. Uangnya harus sekian persen ini. Bukan hanya uang ini kan, nanti uang dari pajak galian harus kembali ke desa. Kan gitu, biar desanya bisa terbangun gitu loh Pak. Gitu Pak. Jadi yang hari ini ya diinvestigatif aja. Ya, sudah dibentuk Pak. Kita nggak main-main gitu loh. Kalau besok nanti ternyata masih disam-sam banyak, kepala bapendanya saya copot. Siap. Siap Pak. Ya. Siap. Ya. Nuhun ya. Gitu Pak. Siap. Nuhun. Siap. Ya. Siap. Nyondong konsultan terkait blokiran Pak. Kan juga Abi punya mobil terus dijual, tapi Abi itu diblokir. Tanu bersangkutan nanti pemegang ayunya itu tidak bayar. Ini diblokir karena apa? Terus diical Pak. Nah, terus Diical, diblokir. Nah, si yang pemilik selanjutnya itu harus membalik nama. Kami di PLB itu kami bayar pajak, progresif kelima, jadi 8 tahun. Terus ini kaitannya sama progresif, namun itu diblokir. Karena bisa pembeli berikutnya teh punya kendaraan itu lebih dari satu, karena ada progresif. iya. Ya, cuma maksudnya saya belum ngerti. Kendaraan pas diical Pak. Mobil sudah dijual. Ke yang lain. Nah, gua ambil misalnya diblokir karena udah dijual. Nah, yang pembeli berikutnya itu nggak bisa bayar pajak. Kalaupun bisa, dia kena progresif tingkat kelima, bayarnya hampir 5 kali lipat, lebih mahal. Kalau solusi berikutnya yang bersangkutan harus balik nama. Nah, itu gimana Pak? Karena ada kemungkinan bisa jadi di lapangan. Solusi gini aja. Bisa nggak sih pemerintah memberikan bantuan terhadap mereka yang balik nama? Bisa, karena sudah digratiskan Pak balik nama. Nah, Itu terus? juga bantuan dari pemerintah. Nah, Dulu terus? kan ada tarifnya Pak. Sekarang itu sudah nol Pak. Sudah balik nol. nama. Terus problemnya apa mereka tidak balik nama? PNBP Pak. Ada PNBP. Motor cabut berkas ada PNBP-nya. BPKB baru ada PNBP. PNBP bisa nggak disubsidi dulu sama kita? Bisa Pak. PNBP-nya subsidi dulu sama kita. Gitu loh Pak. Agar apa? Agar besoknya lancar. Kan nyubsidi PNBP sekarang, tapi kan periode berikutnya mereka bayar rutin tiap bulan, tiap tahun. Daripada macet, disubsidi aja PNBP-nya sama kita. Pabrik motor sekali proses itu bisa 600 ribuan. Ya nggak apa, disubsidi aja sama kita. Kan nggak apa-apa dong kalau dalam ilmu ekonomi kan. Kita yang ini pakai dulu deh untuk produksi. Kan dalam bisnis juga begitu. Ini duit ini di sini dipakai investasi sini dulu deh, agar ini berkembang. Hitung aja kalau itu dibolehkan menurut undang-undang tidak melanggar aturan keuangan daerah, itu subsidi aja. So, makanya saya nanya yang 5 juta ini apa yang mesti kita lakukan agar mereka bisa tertarik untuk bayar pajak. Kalau kita harus mengeluarkan subsidi misalnya dari 8 triliun, udah deh tahun ini kita korbanin 500 miliar untuk kan bisa. PNBP ya Pak. Iya, disubsidi aja sama kita, PNBP. Gitu, subsidi aja. Subsidi aja. Yang penting ini kedorong. Jangan sampai rugi selamanya. Iya kan? Udah, disubsidi aja. Kalau itu dibolehkan, subsidi aja. Bikin lagi pengumuman. Gitu, yang mau balik nama, mutasi segala macam, pemerintah memberikan subsidi. Itu cara. Gitu, Bos. Ya, Pak. Mohon nih, Pak. Siap, Pak. Mohon. Siap. Mohon.